Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mubarak ini, kita bersama-sama berintrospeksi diri, bertafakur kehadirat Allah, bertazakur datang ngersanipun Allah, untuk berintrospeksi diri kita masing-masing. Seberapa jauhkah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berintrospeksi dan menanyakan dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita menjalankan perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kita sudah menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah, maka disematkan dalam diri kita bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada hal yang paling istimewa hadirin ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali modal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan ditempatkan yang teristimewa di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita, ketika kita mengaku sebagai seorang muslimin, mengaku sebagai seorang mukminin, harapan yang paling kita nantikan adalah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Tujuan kita hidup menjadi hamba yang bertakwa. Dan siapakah orang yang bertakwa di sisi Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sebagai seorang muslim yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang dhaif, bahwa manusia adalah insan yang paling dhaif, manusia tempat salah dan dosa. Tidak
tidak ada satupun di antara kita kemudian kita mengakui bahwa kita adalah orang yang terbaik. Kalaupun ada di antara kita hadirin yang mengakunya dirinya baik, apalagi yang terbaik, itulah orang yang paling sombong dan orang yang terbodoh di dunia. Oleh karena itu hadirin, dengan kerendahan hati kita, mari hati kita tetapkan bahwa kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa, sehingga ketika kita merasa menjadi hamba yang penuh dengan rasa dosa dan rasa bersalah, maka istighfar selalu kita lakukan hadirin. Yang nomor dua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Apapun keadaan kita hadirin, infak adalah ibadah yang terbaik bagi kita. As-sakhiyun qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Orang-orang yang sakhiyun, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang menginfakkan hartanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, dan orang-orang yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal terbaik adalah infak kita, karena dengan infak itulah hadirin, dengan mensedekahkan harta itu hadirin, maka harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, inilah yang akan menuntun kita menuju jalannya Allah, menuju jalannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin, orang yang pelit, orang yang bedit qaribum minan nas qaribum minan nar, orang yang pelit adalah orang yang sangat dekat dengan nerakanya Allah. Wa ba'idum minallah wa ba'idum minan nas. Orang yang pelit adalah orang yang sangat jauh dengan Allah dan tidak disukai oleh sesama manusia hadirin. Hadirin yang sangat dimuliakan Allah, infak terbaik harus kita kemanakan? Yang pertama, infak terbaik bagi kita, yang pertama dan utama adalah kita infakkan kepada kedua orang tua kita hadirin. Betapa bahagianya ketika menerima sesuatu dari anak turunnya. Betapa bangganya orang tua ketika menerima sesuatu dari anak-anaknya. Dan itu perintah Allah, dan itu adalah perintah Rasulullah. Iftah yadak wa innahuma manbaghur rizqa. Di tangan kedua orang tua itulah hadirin sumber-sumber rezeki kita. Ketika kita membahagiakan kedua orang tua kita, yakin kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ketika kita memberikan sedekah kepada kedua orang tua kita, yakin sumber rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaiz. Orang yang mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan amarahnya ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak yang dia terima.
Orang yang bisa menahan dirinya, hadirin, orang yang mampu bersabar, orang yang mampu menahan egoisme, itu adalah orang yang sangat istimewa. Tidaklah Allah memilih orang-orang yang sabar. Tidaklah Allah memilih orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika mendapatkan masalah, kecuali orang-orang yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Tidak mudah, hadirin, ketika kita dicaci, dimaki oleh orang lain, ketika kita berbeda pendapat, kemudian perbedaan pendapat itu menjadi sebuah masalah, kemudian kita memberikan maaf kepada orang yang menyakiti hati kita. Tidak mudah, hadirin. Karena tidak mudah itulah orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Orang-orang itu akan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ada sebuah cerita fakta di Kecamatan Menganti. Ini mungkin jarang didengar oleh orang. Ada salah satu orang biasa, hadirin, tidak menjadi tokoh, tidak, dia orang tidak terkenal, tidak, dia adalah orang biasa, orang yang ada di sekitar Menganti ini kemudian wafat. Hampir 3 tahun kemudian ada saudaranya yang meninggal dunia, kemudian dikuburkan di sebelah orang ini, orang yang sabar ini, hadirin. Apa yang terjadi? Penggali kubur ketika menggalikan kubur dengan bersanding dengan orang yang sangat sabar ini, hadirin, dia menemukan bau yang sangat harum, bau yang sangat enak. Kemudian orang ini meneruskan penggali kubur ini. Yang dia dapat adalah sumber dari wangi itu adalah dari orang yang sangat sabar di desa itu. Orangnya tidak terkenal, orangnya tidak menjadi ustadz. Tapi apa yang terjadi? 3 tahun ketika ada orang yang menggali kubur, ditemukan jasadnya utuh, kemudian baunya sangat harum. Apa ini, hadirin? Ini adalah buah dari kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya Allah sudah janji, wal afina wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Orang yang mampu menahan dirinya, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain, orang-orang itu walaupun tidak dikenal orang lain, walaupun orang itu tidak terkenal, walaupun orang itu tidak ustadz, tapi Allah janji dan dibuktikan bahwa jasadnya orang itu ketika sudah 3 tahun digali, ternyata jasadnya utuh dan harumnya luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, orang-orang yang mampu beristighfar, orang-orang yang mampu dermawan ketika mempunyai kelebihan rezekinya, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada sesama orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan ketika kita kembali kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bitilawati watil Qur'anil hakim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, di waktu yang Engkau muliakan ini ya Allah, di tempat yang Engkau muliakan ini ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kepada guru-guru kami ya Allah, ampuni kepada leluhur-leluhur kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami di surgamu yang terindah bi ghairi hisab ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak turun kami ya Allah, jadi anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang soleh solihah, yang bisa berbakti kepadamu ya Allah, yang bisa berbakti kepada Rasulullah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang mampu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amanah kami selamat dunianya, selamat akhiratnya ya Allah. Bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang ahli surgamu ya Allah, rumah tangga yang mendapatkan limpahan rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, sehatkanlah saudara-saudara kami dan orang-orang sekitar kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat sakitnya ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.